Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 483, Salam Seribu Pedang. Di dalam ruang rahasia, Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah pedang panjang merah yang berada di bawah sungai darah. Dinding batu bagian atas ruangan itu terbuat dari permata yang sepenuhnya transparan sehingga memungkinkannya melihat dengan jelas segala sesuatu di belakangnya. Pedang panjang berwarna merah tua itu, di bawah tatapan semua orang yang hadir, tiba-tiba memancarkan ki pedang yang tak tertandingi milik leluhur pedang. Pedang ki yang tak tertandingi ini dengan cepat mengalir melalui seluruh langit dan bumi. Tubuh pedang panjang berwarna merah darah itu menjadi semakin menyilaukan, membuatnya tampak seperti kaisar di antara pedang-pedang yang tergantung di udara. Di lembah penekan pedang, berkumpul sejumlah besar ahli prinsip pedang, di antaranya beberapa membawa pedang panjang di punggung, sementara yang lain menyimpan pedang panjang di cincin interspatial mereka. Namun, setelah munculnya ki pedang, klang-klang-klang-klang, di dalam lembah, setiap pedang yang merupakan senjata sihir tingkat 2 atau lebih baik mulai menunjuk ke arah pedang pembunuh jantung, terlepas dari apakah pedang itu dibawa di punggung para ahli atau disimpan di cincin interspatial. Ribuan senjata bersinar dalam berbagai warna cemerlang dan membungkuk hormat ke arah kaisar di antara pedang-pedang seolah-olah mereka adalah rakyatnya. Pada gilirannya, senjata itu mengeluarkan gema pedang yang melengking untuk menunjukkan kenikmatannya atas penghormatan 1000 pedang. Salam 1000 pedang. Kerumunan ahli prinsip pedang mengungkapkan keterkejutan batin mereka saat melihat pemandangan ini. Bahkan Jian Wushuang yang berada di dalam ruang rahasia pun sama terkejutnya saat melihat pedang pembunuh 3 kali lipatnya menunduk ke arah pedang pembunuh jantung. Ini benar-benar penghormatan 1000 pedang. Kaisar di antara pedang telah menerima pujian dari ribuan pedang. Selain itu, gelombang aneh mulai menyebar saat penghormatan dimulai. Gelombang yang amat misterius itu mengandung esensi pedang pembunuh yang tak tertandingi. Tepat pada saat ini, semua orang di lembah itu seakan mendengar suara gemuruh yang berasal dari pedang pembunuh jantung. Bunuh. Bunuh semua orang di dunia yang tidak setia. Bunuh. Bunuh semua orang di dunia yang tidak berbakti. Bunuh. Bunuh semua orang yang tidak benar di dunia. Setiap kata dari raungan ini sangat keras dan bergema, sangat mengesankan dan mengejutkan semua orang. Setiap kata mengandung misteri yang mendalam saat tersebar kemana-mana. Lembah itu menjadi sangat sunyi. Para ahli prinsip pedang di lembah itu buru-buru menutup mata mereka dan memanfaatkan kesempatan langka ini. Jian Wushuang juga menutup matanya. Dia tidak dapat mengendalikan pedang pembunuh 3 miliknya, yang tetap dalam posisi penuh hormat, dan dengan demikian dia hanya dapat menggunakan jarinya sebagai pedang saat dia mulai berlatih di dalam ruang rahasia. Dia melancarkan serangan yang sangat biasa dan membosankan. Itu tidak menimbulkan gelombang sedikitpun di dalam ruangan. Jian Wushuang menarik jarinya tetapi segera melancarkan serangan lain. Setiap serangan berikutnya yang dilancarkannya sama-sama hambar. Akan tetapi, pada setiap serangan, cahaya pedang yang dihasilkan menjadi lebih indah dalam arti yang menyentuh hati. Setelah 31 serangan berturut-turut, ia melancarkan serangan ke-32. Serangan kali ini sama tumpul dan biasa saja seperti serangan lainnya, namun cahaya lengkung yang menyilaukan muncul ke arah cahaya pedang yang dihasilkannya. Cahaya busur itu tidak hanya terang dan menyilaukan, tetapi juga indah tak tertandingi dalam arti yang menyentuh hati. Begitu indahnya hingga mempesona. Setelah diamati lebih dekat, tidak sulit untuk melihat bahwa itu adalah serangan yang sama yang dilakukan Jian Nantian malam sebelumnya. Dan namanya hanya Encan. Itu adalah jurus ketiga dari teknik pedang pembunuh jantung, pesona. Jian Wushuang belum pernah memahami gerakan ini sebelumnya, tetapi sekarang menguasainya hanya dengan sedikit latihan, berkat kesempatan yang diberikan oleh penghormatan 1000 pedang. Pada saat yang sama, dia tidak hanya memperoleh ilmu pedang tetapi juga pemahaman tentang asal-usul pembantaian. Pedang ki pembunuh yang tak tertandingi dari pedang pembunuh jantung telah menyebabkannya tanpa sadar jatuh ke dalam pencerahan, yang segera memberinya pemahaman baru tentang asal mula pembantaian. Tiba-tiba, ia mampu memahami banyak teka-teki seputar batasan pertama pagoda 6 tingkat. Dia tetap memejamkan mata, namun di lengan kanannya, yang awalnya hanya memiliki 5 tanda asal pembantaian, dengan cepat membentuk tanda ke-6 dari sejumlah besar asal pembantaian yang terkumpul di lengannya sebagai hasil dari pemahaman yang diperolehnya dari pencerahan. Terbentuknya tanda ke-6 bukanlah akhir, karena tanda ke-7 juga mulai terbentuk. Itu terbentuk hanya dalam waktu singkat. Tanda asal ke-7. Perlu diketahui bahwa pemahaman asal yang diwakili oleh tanda-tanda itu setara dengan awan milik para ahli alam awan, kecuali bahwa mereka tidak sekuat yang terakhir. Tanda ke-7 ini berarti bahwa begitu Jian Wushuang mencapai alam awan, ia akan menjadi makhluk dari alam 7 awan, yang merupakan tingkat markis rata-rata. Meskipun telah memahami jurus ketiga teknik pedang pembunuh jantung dan membentuk tanda ke-7 asal pembantaian di lengannya, dia tetap dalam kondisi pencerahan. Sekarang, jiwa pedang Jian Wushuang lah yang berubah.
Awalnya, dua jiwa pedang yang kuat dan tangguh beristirahat dengan tenang di dalam lautan kesadarannya. Namun, saat ini, mereka mulai bergetar hebat, dan volume mereka membesar tajam bersamaan dengan aliran deras esensi pedang yang tidak jelas. Tak lama kemudian, jejak energi jiwa pedang melonjak keluar dari mereka, dan jiwa pedang ketiga secara bertahap terbentuk di dalam lautan kesadaran. Pada saat yang sama, tiga hantu jiwa pedang yang agung muncul di belakang Jian Wushuang. Masing-masing dari mereka tingginya hampir 100 kaki dan memancarkan esensi pedang yang mengerikan. Tiga jiwa pedang. Dan semuanya kelas 1. Jian Wushuang baru tersadar dari pencerahannya setelah jiwa pedang ketiga telah terbentuk sepenuhnya. Tiga jiwa pedang. Dia memperlihatkan senyum tipis di wajahnya saat merasakan tiga jiwa pedang di dalam lautan kesadarannya dan tiga hantu jiwa pedang di belakangnya. Kekuatan jiwa pedang sangatlah dalam dan sangat langka. Mampu membangkitkan tiga jiwa pedang pada saat yang sama adalah sesuatu yang langka di seluruh tanah suci. Misalnya, Jian Wushuang hanya melihat ayahnya melakukannya selama pertemuan prinsip pedang. Namun, dari tiga jiwa pedang yang dibangkitkan ayahnya, hanya satu yang tingkat pertama, sedangkan dua lainnya tingkat kedua. Namun dia berbeda. Dia telah membangkitkan tiga jiwa pedang tingkat pertama. Ada yang tidak beres. Raut wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia mengintip ke arah tiga jiwa pedang di lautan kesadarannya. Ketiga jiwa pedang ini. Dia mengerutkan kening. Entah mengapa, saat melihat jiwa pedang, dia mendapat kesan yang salah bahwa mereka seharusnya tidak terpisah dan seharusnya menjadi satu kesatuan. Aku merasa bahwa ketiga jiwa pedang ini dapat digabungkan menjadi satu. Sebuah ide muncul di hatinya. Itu adalah ide yang bisa dibilang gila. Namun, dia tidak bisa menahannya begitu ide itu terlintas di benaknya. Bergabung menjadi satu. Ketiga jiwa pedang ini harus bergabung menjadi satu. Keterampilan penciptaan surgawi secara alami mulai beroperasi di dalam tubuhnya saat dia memendam ide ini, yang dengannya tiga jiwa pedang di lautan kesadarannya benar-benar mulai menyatu.